kita selaku putra daerah yang dilahirkan di Kota Bengkulu ini, dibesarkan di Kota Bengkulu ini, mengabdi di Kota Bengkulu ini, bahkan meninggal saya juga minta di Kota Bengkulu ini, nggak usah di mana-mana. Ya kan, kenapa tidak? Kan kalau ada kesempatan ya kenapa tidak, kan begitu. Tetapi sekarang ini kita lebih fokus itu tadi, bagaimana pandemi ini cepat berakhir, bagaimana masyarakat yang dalam keadaan kesulitan ini bisa terbantukan oleh pemerintah, program-program pemerintah. Oke. Nah, ada pesan khusus tidak Wan kira-kira untuk caleg-caleg yang saat ini masih muda dan baru-baru ingin maju, bagaimana strategi terhadap masyarakat begitu? Ya, bagi anak muda ya, ya, oleh yang sering disebut orang kini kan kaum milenial. Kaum milenial. Ya, kita yang tua-tua ini kan nantinya kan kaum milenial inilah yang meneruskan. Ya. Nah, oleh sebab itu memang kita berharap kepada anak-anak atau adik-adik yang milenial itu untuk mengambil estafet ini gitu loh, untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri, apakah itu nanti menjadi anggota DPR, kota, kabupaten kota, apakah DPR provinsi, bahkan DPR RI, bahkan menjadi kepala daerah. Tapi kaum adik-adik milenial, anak-anak milenial ini harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Nah, jangan sampai ya anak-anak milenial ini banyak terkontaminasi dengan kesibukan narkoba. Nah, itu harus dijauhi. Nah, itu. Dan sekarang ini anak-anak milenial harus ikut berpolitik. Harus ikut. Semuanya kita ditentukan dengan politik, dengan kebijakan politik. Nggak ada terkait dengan kebijakan anggaran, terkait dengan perda-perda, regulasi dan sebagainya. Semuanya itu menyangkut kebijakan politik. Oleh sebab itu belajarlah, ya, memulailah, ya kan, untuk mengarah ke dunia politik, kan gitu. Untuk meneruskan estafet ya kita ini yang nggak mungkin lah kita selalu bercokol di situ kan, akan diteruskan oleh regenerasi itu. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, sepertinya sudah banyak wawasan yang sudah disampaikan oleh Wan Sui. Beliau ini salah seorang tokoh politik di Kota Bengkulu, terbukti dengan 2 periode di DPR Kota Bengkulu, lalu naik ke DPR Provinsi Bengkulu, dan juga beliau juga mendapatkan sambutan yang hangat di masyarakat Kota Bengkulu. Nah, beliau ini ternyata memiliki pesan-pesan khusus untuk teman-teman milenial agar mempersiapkan diri, sebab generasi milenial yang akan meneruskan tongkat estafet setelah masa-masa beliau. Oke, mungkin ada closing statement Bang untuk kaum milenial atau politisi-politisi yang baru yang anyar-anyaran kira-kira? Iya. Ya, masalah ini ya terkait dengan politik ya. Kita jangan tabu terhadap politik. Jangan tabu. Semua yang terjadi di pemerintahan ini adalah berkaitan dengan kebijakan politik. Nah, oleh sebab itu kalau ada yang tabu dengan berpolitik, nah ini tidak boleh sebenarnya. Bukan tidak boleh ya, janganlah. Karena semua kita ini semuanya urusan kita ini tidak ada lepas dengan kebijakan politik itu. Bagaimana kita bicara tentang anggaran, bagaimana kita bicara tentang kesehatan, bagaimana kita bicara tentang pendidikan, bagaimana kita bicara jalan, bagaimana kita bicara yang lain-lain. Semua itu kalau nggak ada politik ini nggak bisa kita putuskan. Gitu ya. Nah, itu kira-kiranya. Oleh sebab itu berpolitiklah kira-kira. Untuk anak-anak milenial berpolitiklah ya. Ikutlah politik. Ikutlah politik. Tapi dengan catatan persiapkan diri dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan ya. Iya. Oke. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, demikianlah edisi podcast kita malam ini bersama tokoh Bengkulu, salah seorang politisi Bengkulu. Beliau adalah Suimi Palas atau yang lebih dikenal dengan Wan Sui. Dan beliau tadi sudah menyampaikan pesan-pesan khusus, lalu closing statement, dan
kami dari Radar Bengkulu mengucapkan terima kasih sekali Wan sudah disambut dengan baik di rumah pribadi Wan, dan apabila penyampaian kami tadi ada yang kurang-kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.